Niat membeli beras murah untuk kebutuhan usaha justru berujung kerugian. Dua pedagang nasi kuning menjadi korban penipuan setelah beras yang dibelinya berisi pasir putih. Assalamualaikum lah, selamat pagi berataan lah. Nah ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran tangka wadah kita dengan nang kada kawa dilihat. Nah ini buktinya lah. Nah. Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah usia 58 tahun, warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baang Hilir, Kecamatan Baang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jamilah tidak teliti sebelum membeli. Akibat termakan bujuk rayu seseorang yang menawarkan beras murah, ia malah rugi ratusan ribu rupiah sebab beras berada di dalam karung ternyata adalah pasir. Sebelumnya, pedagang nasi uduk ini dihampiri seorang pria tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras. Setelah itu, pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka untuk menimbang dan membagi beras, kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya terisi pasir. 31 ciljinya jadi 400 nya izin kami gitu Nah itu jadi diturunkan yang situlah motor itu masih hidup, kami lagi ngambil duitnya gitu. Nah jadi julung lah duit itu tadi, mbak julung duit tadi, si Dene langsung nggak membuka barasnya tadi, ini terbuka sudah. Tapi di dalam karung tuh ada beras memang? Ada beras memang, tapi cuman 1 kilo aja, di atas itu aja, dari asiram. Sebagai pedagang nasi kuning, Jamilah mengaku tertarik membeli beras tersebut karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang saat ini terus meningkat. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah antri dan berdesakan demi bantuan pangan gratis. Warga bersyukur mendapat bantuan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Ratusan warga antre dan berdesakan demi bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Kunci Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang dominasi ibu-ibu dan lansia ini rela antri berdiri berjam-jam untuk bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Pihak panitia sudah lebih dulu membagikan undangan ke warga dan memisah jadwal pembagian bantuan untuk menghindari penumpukan antrean. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang atas bantuan pangan gratis ini di tengah harga pangan yang semakin mahal. Alhamdulillah mau tanpa bantuan beras sama minyak, aku bersyukur banget ya Allah, terima kasih, amin. Terus itu dapat berasnya berapa, Bu? Sekarang ini? Ya, dapatnya berapa kilo? 20 kilo, minyaknya 4 liter. Di Desa Kunci Sidareja, 1.426 warga terdata menjadi penerima manfaat bantuan pangan gratis. Warga berharap bantuan gratis rutin diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. 4 prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menjalani sidang vonis hari ini di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Demikian diputuskan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 oleh Kolonel Jaka Freddy Ferdian Isnatan. Pemirsa, keempat terdakwa yakni Sersan 2 Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto, Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Letnan 1 Samilaka. Seluruhnya merupakan prajurit Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis atau Denmabais TNI. Sebelumnya keempat terdakwa dituntut pidana masing-masing 2,5 tahun penjara. Auditor militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka. Hukum Doni Agus Prihantoro serta penasihat hukum Kolonel Jaka Kowat Sriwidyasuti SHMH dan Kolonel
Tidak terima namanya dicoret dari daftar penerima bantuan minyak goreng dan beras, seorang emak mengamuk di kantor desa Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Emak-emak itu cekcok hingga nyaris adu jotos dengan istri dari kepala desa. Bukan kita kutanya, iya, jangkau apa? Tunggu dulu. Tidak ada urusanmu di sini. Kenapa saya tidak ada urusanmu? Pak desa yang punya urusan ini. Bukan urusanmu. Tunggu dulu. Tahu ibu desa, baru kok kemarin datang di dia. Gara-gara namanya dicoret dari daftar penerima bantuan sosial, seorang ibu-ibu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat protes kepada kepala desa. Warga bernama Nurlina ini mengaku kecewa karena namanya tiba-tiba digantikan oleh warga lain tanpa memberitahu sebelumnya. Suasana yang awalnya berdebat berubah menjadi ricuh. Kericuhan terjadi lantaran istri kepala desa yang saat itu berada di kantor desa ikut memberikan pendapat. Ketegangan memuncak saat istri kepala desa meminta Nurlina dan suaminya meninggalkan kantor desa. Suasana kian ricuh hingga kedua ibu-ibu ini nyaris baku hantam. Saya tidak pernah nggak ada permasalahanku sama ibu desa, saya tidak pernah deh. Nggak tahu kenapa dia benci saya. Betul, saya mengalihkan. Karena kenapa? Saya yang tahu kondisi sosial masyarakat saya. Iya. Video keributan antara keduanya pun menjadi viral dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 pria yang terlibat pesta sesama jenis di tempat hiburan malam di Karawang, Jawa Barat. 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Pria yang melakukan aksi melanggar norma kesusilaan di area tempat hiburan malam di Karawang dicari polisi di rumah kontrakan. Polisi melakukan penelusuran dan mengamankan seorang pria di dalam rumah kontrakannya. Polisi menanyakan pelaku lain dan ditangkap 4 pria yang jumlahnya 5 orang. Semua pelaku diperiksa di kantor polisi hingga 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dulu kemudian mencari tempat sepi. Tapi kemudian mereka di teater Nekmat itu sudah ada terduga pelaku SA dan pelaku I. Kemudian setelah itu para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan. Saksi yang merekam mengunggah ke status media sosial dan disebarluaskan warga. Pemerintah Kabupaten Karawang menegur keras pemilik maupun pengelola salah satu tempat hiburan malam yang viral karena menggelar pesta sesama jenis atau LGBT. Pelaku usaha hiburan malam beroperasi sesuai aturan yang berlaku, namun kebijakan tersebut harus diimbangi dengan komitmen menghormati norma sosial. Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat tekanan dari masyarakat terkait viralnya pesta LGBT di tempat hiburan malam. Masyarakat meminta agar ada tindakan tegas, termasuk menutup tempat hiburan malam yang mendukung kegiatan LGBT. Polisi menyita flash disk rekaman CCTV saat tersangka melakukan aksinya. Para tersangka terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.